Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya kepada kita semua. Malam hari ini dengan izin Allah kita kembali berkumpul di majelis yang mulia, menyambung pembahasan dari pembacaan hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu, hadirin dimuliakan Allah, kita telah sampai kepada akhir dari bab yakin dan tawakal. Sebelum kita masuk kepada bab kita yang baru, yaitu bab yang ke-8 adalah bab istiqomah. Di sini ada dua hal. Yang pertama, kita akan mengulas dulu hadis terakhir yang kemarin, kemudian ternyata ada hadis yang terlewat yang belum sempat kita baca. Nanti kita baca. Baik, di hadis yang terakhir dari bab yakin dan tawakal, ini menarik. Itu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikisahkan oleh Anas radhiyallahu anhu, dahulu ada dua orang bersaudara di zaman Nabi SAW. Salah seorangnya belajar menuntut ilmu kepada Nabi, sedangkan yang lainnya yahtarif. Yahtarif itu bekerja, mencari penghidupan, mencari rezeki. Fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang mencari rezeki, sedangkan saudaranya ini cuma ngaji, maka yang mencari rezeki ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu cuma ngaji aja ya Rasulullah. Apa kiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan saudaranya yang cuma ngaji aja ini? Ya. Cuman nuntut ilmu aja ini, cuman belajar ilmu agama aja ini. Apa kata Nabi? Qala la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu dapat rezeki gara-gara dia. Dari sini kita ketahui bahwa seseorang bisa mendapat rezeki dari Allah Azza wa Jalla disebabkan karena ada saudaranya ya yang dia biayai. Jadi di antara sebab datangnya rezeki, dia membiayai para penuntut ilmu, dia membiayai para pelajar, dia membiayai para penghafal Quran. Maka orang yang bekerja itu insyaallah Allah Azza wa Jalla akan tambah rezekinya, Allah akan berkahkan penghasilannya. Ya, jadi ini faedah penting sekali. Kemudian kemarin juga sudah kita sebutkan, jikalau ini ada pada dua orang, yang satunya mencari ilmu, yang satunya lagi bekerja, maka yang bekerja ini bisa dapat rezeki gara-gara ada saudaranya yang dia biayai untuk mencari ilmu. Maka lebih utama lagi jikalau dia bekerja dan dia juga mencari ilmu, maka itu merupakan sebab datangnya rezeki. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hadis kita yang kemarin. Kaitannya dengan bab tawakal apa? Karena babnya bab yakin dan tawakal. Bahwa menuntut ilmu itu tidak ya menghilangkan ya konsep tawakal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menuntut ilmu jangan dibilang, "Oh, kamu ini enggak tawakal." Ya, justru menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dengan arti yang sebenarnya. Apa maksudnya dengan arti yang sebenarnya? Karena kalau di negeri kita, Bapak Adi dimuliakan Allah, yang namanya ngaji itu banyak macam dan modelnya. Ya, saya nggak usah sebutin lah. Tapi yang kita tahu dari para ulama kita, bahwa yang namanya menuntut ilmu ya belajar ya ilmu alatnya, ya dari belajar baca Qur'annya dulu, kemudian belajar ya nahwu sorofnya, ya tata bahasa Arab,
Kemudian belajar akidahnya, fikihnya, ya. Nah, itu yang disebut dengan menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu itu tidak menafikan konsep tawakal. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada perkara yang kedua yang ingin saya sampaikan kemarin, yaitu hadis yang ke-78 dalam penomoran hadis di kitab saya. Ini hadis yang kemarin belum sempat kita baca, hadisnya Jabir. Ya, hadisnya Jabir, kisah ketika Nabi SAW lagi istirahat di bawah pohon, kemudian senjatanya dia gantungkan di pohon, tiba-tiba ada seorang A'rabi kafir, ya, menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam hitungan kita Nabi dalam kondisi tidak berdaya, tapi karena kuatnya keyakinan dia kepada Allah, ya, malah yang jatuh pedangnya itu justru si orang Arab yang kafir ini. Kita baca hadis. Berkata Imam Nawawi, qala al-khamisu, hadis yang kelima dari bab. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah Al-Bajali, ya, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Bahwa suatu hari Jabir ini pergi berperang bersama Nabi. Nah, di sini penting untuk kita, ya, mengambil pelajaran sebentar. Ya, kenapa? Karena sekarang ini agama Islam ini hanya dikesankan sebagai agama yang tidak cinta, ya, peperangan. Ya, ini keliru. Ya, dalam Islam itu ada peperangan, bahkan peperangan itu dalam rangka perdamaian. Ya. Dalam rangka menegakkan agama Allah agar kekufuran dan syiar-syiar kekufuran itu tunduk di bawah syariat Islam dan tidak menyebarkan kerusakan dan keburukan. Ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, bahkan beliau mengatakan, ya, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa mati dan dia tidak pernah berperang dan tidak pernah mengajak dirinya berperang, ya, berjihad yang syar'i tentunya kalau ada syarat-syaratnya, maka dia mati dalam keadaan di atas salah satu dari cabang-cabang kemunafikan. Ya, dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala mengatakan, walaula daf'ullahi ba'duhum li ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un, ya, wa masajidu yudhkaru fiha ismullah. Kalau bukan karena Allah jadikan sebagian golongan mengalahkan golongan yang lain, tentu tempat-tempat ibadah itu lahuddimat sawami'. Ini masjidnya orang Yahudi, Sauma'ah. Ya, wa biya'un. Ya, wa masajid. Ini semua tempat-tempat ibadah yang disebut di situ nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berperang itu dalam Islam justru untuk tercapainya perdamaian. Ya, agar tidak ada lagi kerusakan disebabkan karena kekufuran, karena rusaknya kekufuran itu rusaknya, ya, kemanusiaan dan peradaban. Jadi Jabir ibn Abdullah berperang bersama Nabi. Nah, dikisahkan bahwa dia pernah berperang bersama Nabi qibala Najdin, ke arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang
Jabir pun ikut pulang bersama rombongan. Qala fa adrakathumul qailatu. Lalu rombongan itu kecapean. Ya. Qailah itu diambil dari kata qailulah. Ya, wa yal istirahatu nisfun nahar. Artinya adalah istirahat di tengah siang. Ma'anaumin kana au bi ghairi naumin, apakah diikuti dengan tidur yang lelap atau tanpa tidur yang lelap, pokoknya golek-golek, itu namanya qailulah. Ya, itu namanya qailulah. Fa adrakatumul qailatu, lalu rombongan ini pun istirahat fi wadin katsiril idah, di sebuah lembah. Wadin, lembah itu adalah kawasan daratan yang terletak di antara dua bukit, itu wadin. Ya. Nah, biasanya tempat seperti itu dijadikan pemukiman. Tapi lembah itu dikatakan qala katsiril idah. Al-idah dalam gharibil hadis disebutkan asy-syajarul ladzi lahu syauq, pohon yang banyak durinya. Ya. Jadi kita ini masya Allah negeri kita. Ya. Negeri kita ini jannah, seperti surga. Ya. Pohonnya banyak, daunnya lebat. Waktu saya di Yaman, ya, kalau kita belajar di bawah pohon, pohonnya itu, pohon duri, rantingnya berduri. Sudah gersang, kalau ada pohon-pohonnya duri pula. Sallallahu alaihi wasallam. Qala fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun singgah di tempat itu. Wa tafarraqan nasu, dan orang-orang pun berpencar, mengambil tempatnya masing-masing. Yastadhilluna bisyajar, mereka pada beristirahat di bawah pohon, di bawah naungan pohon. Qala wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah, dan Nabi pun istirahat di bawah pohon samurah, bi fathis sin wa dhammil mim. Ya, samurah asy-syajaru minat talah, itu pohon. Ya, samurah. Qala fa'allaqa biha sayfa, di pohon itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedangnya. Pedangnya digantung, namanya istirahat. Ya, masa dipegangin terus, jadi gantung. Qala wa nimna, kami pun tidur naumatan, dengan lelap. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Wa idza indahu Arabi, ternyata di samping Nabi ada seorang A'rabi. Ya, A'rabi itu bukan Arab. Ya, Arab itu penyebutan untuk orang Arab yang sudah beradab. Tapi kalau disebut A'rabi itu yang belum kenal peradaban, orang Baduinya. Ya. Ada seorang Arab Badui. Faqala, lalu Nabi berkisah apa yang terjadi di saat para sahabatnya lagi tidur. Kata Nabi, inna hadza ikhtarata alayya sayfi. Orang A'rabi ini ikhtarata alayya sayfi, yaitu dia mengambil pedangku. Wa ana naim, dan aku ketika itu sedang tidur. Fastaiqattu wa huwa fi yadihi salta. Tiba-tiba ketika aku bangun, ternyata pedangku udah ada di tangannya dalam keadaan terhunus kepadaku. Ya, enggak berdaya lagi tidur, pedangnya diambil, dihunuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita udah sering dengar ya kisah ini, ya. Ini hadisnya sekarang. Ya. Wala, kemudian orang Arabi itu bilang, man yamna'uka minni, siapa yang bisa belain kamu dari aku? Siapa yang bisa melindungimu dari aku? Ya.
Artinya Nabi udah nggak berdaya. Namun dengan keyakinan apa kata Nabi? Qultu Allah. Ya. Nabi bilang Allah. Beliau sebut salatan sebanyak 3 kali. Nah, di situ keajaiban terjadi. Dengan keyakinan itu keajaiban terjadi. Keyakinan yang dilandasi dengan iman. Ya, walaupun menurut hitungan akal, ya itu nggak bakal bisa lagi selamat, namun ya Allah tolong. Ya. Apa yang terjadi? Qala wa lam yu'aqibhu wa jalas. Langsung dia diam dan duduk. Dia nggak terusin apa yang dia rencanakan untuk dia lakukan, menghunuskan pedangnya kepada Nabi. Tujuannya buat ngapain? Buat membunuh Nabi. Ya. Wa jalas. Ya. Dia pun langsung duduk. Muttafaqun alaihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di sini terdapat faedah bahwa keyakinan itu harus dibarengi dengan ya ikhtiar. Itulah yang disebut dengan tawakal. Ya. Seperti yang sudah berlalu penjelasan tentang tawakal. Ya. Bahwa tawakal itu artinya apa? Al-i'timadu 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'i madar. Ya. Penyandaran penuh kepada Allah dalam menggapai manfaat atau menolak mudarat. Ya. Bi fi'lil asbab, dengan dia menjalani sebab. Ya. Al-ma'dzun biha syar'an, dari sebab yang diizinkan oleh syariat. Ma'athiqati billah, yang diiringi dengan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus disertai dengan ma'afi'il asbab. Harus ada ikhtiar. Tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya Nabi? Dia bilang Allah. Ya. Bagaimana dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Maryam. Allah bisa aja kirim kepada Maryam yang saat itu sedang melahirkan. Ya, buah-buahan sebagaimana dia kirim kepada Maryam sebelum dia hamil besar. Ya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika didapati di tempat ibadahnya Maryam buah-buahan, disebutkan oleh para ahli tafsir, buah-buahan yang bukan musimnya. Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, dilihat buah yang bukan musimnya, dia bingung. Ya, dia tanya, "Anna laki hadza, dari mana ini? Kamu nggak kemana-mana kok, nggak keluar. Ini buah yang ada di sini buah yang bukan musimnya, tapi ada di sisimu." Qalat hiya min indillah. Dia datang dari sisi Allah. Tapi kenapa ketika Maryam lagi butuh-butuhnya bantuan, hamil besar, ya, nggak tersedia begitu saja? Melainkan disuruh ngapain? Digoyangkan pelepah kurma. Pelepah kurma itu lebih besar daripada batang pohon kelapa itu. Ya, kita nih orang laki aja belum tentu kuat. Ini perempuan dalam keadaan dia hamil besar. Wa huzi ilaiki bi jid'in nakhl. Goyangkan itu pelepah kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, biar jatuh kurma-kurma yang masak. Jadi ada fi'il asbab. Ya, yakin boleh yakin, tapi kalau nggak ada fi'il asbab nggak ada manfaat. Mau pinter, mau paham agama, belajar. Ya. Dan fadilahnya besar. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Orang siapa menempuh jalan guna mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Nggak ada orang lahir ceprot pinter, tuh nggak ada. Ya. Seperti kisah-kisah khurafat yang sering diceritakan. Ya, sudah hafal Quran semenjak dalam perut ibunya. Mana ada? Ya. Ini suatu perkara yang mustahil. Ya. Kalau kita lihat cerita-cerita tersebut biasanya nggak ada sanadnya. Ya. Atau dalam kitab-kitab yang bukan rujukan primer. Tapi kitab-kitab primer justru menjelaskan bahwa para ulama itu tofal buldan, keliling negeri. Ya.
menahan lapar, ya, mencatat ilmu, mengulang pelajaran, ya. Sampai-sampai para ulama seperti Khatib Baghdadi menulis Rihlatun fi Talabil Ilm, kitab tentang rihlah, perjalanan menuntut ilmu, ya. Sampai-sampai di antara kisahnya ada yang saking, ya, hausnya dalam perjalanan dia minum air kencingnya sendiri, kalau nggak mati dia, ya. Ibnu Ma'in dibiayai oleh orang tuanya, semuanya habis dalam perjalanan mencari ilmu. Ibnu Ma'in ini temannya Imam Ahmad, ya. Artinya mendapatkan ilmu itu dengan susah payah. Kata syair dikatakan, laisal mar'u yuladu aliman. Enggak ada seseorang itu lahir ceprot pinter, ya. Walaisa akhu jahlin kaman huwa alimu. Orang bodoh itu enggak sama seperti orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda derajatnya, ya. Bagaimana Allah bedakan derajat hewan, ya, yang disebut dengan al-kalbul mu'allam, anjing yang terlatih, buruannya itu, ya. Jadi kalau dilepas dia mengejar buruan, ya, buruannya itu boleh dimakan. Dibedakan dengan anjing yang tidak terlatih. Maka manusia lebih dibedakan lagi, ya, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tapi itu semua dengan ikhtiar, harus ada usaha, ya. Jadi kita ini sedikit, ya, kita agak menyimpang karena saya melihat bahwa menuntut ilmu itu nggak kenal usia, Bapak hadirin muliakan Allah, ya, nggak kenal usia. Ibnu Hazm itu mulai menuntut ilmu usia 40 tahun. Menjadi imam, kitabnya Muhalla itu menjadi rujukan dalam ilmu fikih. Jadi mulai ketika dia berusia 40 tahun. Gak mengenal apa latar belakang Anda. Mau Anda orang baik-baik atau Anda seorang bandit, kalau menuntut ilmu Anda imam. Ya, seperti Fudail, mantan perampok. Ya, suatu ketika dia mendengar firman Allah Azza wa Jalla, Allah buka hatinya. Apa yang dia dengar? Alam ya'ninil ladzina, ya, amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah saatnya bagi orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya kepada mengingat Allah? Dia dengar sayup-sayup ada orang baca ayat itu. Terenyuh hatinya, dia pergi ke Madinah berguru kepada Imam Malik, menjadi imam di kalangan tabi'in gitu. Dan sampai sekarang riwayatnya kita baca. Padahal dia mantan bandit, ya. Jadi ini muliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat orang yang berilmu itu. Bagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'illahu bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Dengan Alkitab ini, Al-Qur'an ini, Allah angkat derajat satu kaum kalau dia mempelajarinya, mengamalkannya, dan Allah rendahkan kaum yang lain. Penulis kitab Kutubus Sittah, ya, Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Daud, siapa lagi? Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ada satu dari mereka orang Arab? Nggak ada seorang pun dari mereka orang Arab. Semuanya adalah orang Ajam, ya. Semuanya mereka adalah orang Ajam. Ya Allah angkat. Yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman. Allah angkat dengan sebab kitab ini satu kaum, ya, dan dengan sebab meninggalkannya Allah rendahkan kaum yang lainnya. Kembali kepada hadis. Jadi Nabi SAW, ya, yakin disertai dengan, ya, ikhtiar. Disebutkan qala wa fi riwayatin qala Jabir, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Jabir berkata, ya, berkisah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa. Dahulu kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa. Ini nama sebuah tempat, ya. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin. Tiba-tiba kami mendatangi sebuah pohon yang lebat.
taraknaha li Rasulillah, kami biarin pohon yang lebat ini buat Nabi istirahat. Ya. Di sini terdapat pelajaran khidmatul alim, ya. Berkhidmat kepada orang yang berilmu. Sebagaimana para sahabat berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin. Maka datanglah seorang dari orang-orang musyrikin. Ya. Wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah. Dan pedangnya Nabi ketika itu lagi digantung di pohon. Faqtaratahu, diambil oleh orang musyrik ini. Faqala takhafuni, ya, artinya Nabi ketika itu dalam keadaan nggak punya senjatanya udah di tangan musuh. Lalu si musyrik ini nanya kepada Nabi, takhafuni, takut kamu sama aku? Nabi menjawablah, tidak. Qala faman yamna'uka minni, lantas siapa yang bisa menghalangiku, ya, untuk membunuhmu? Kemudian Nabi menjawab, Allah yang akan menolongku. Wa fi riwayatin di Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihih, dan dalam riwayat yang lain, riwayatnya Abu Bakar al-Ismaili, dalam sahihnya ada redaksi yang berbeda. Qala, orang musyrikin ini bilang, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Nabi menjawab, Allah. Qala, kemudian dikisahkan fasaqata saif min yadi. Ketika Nabi ngomong Allah, itu pedang yang lagi dipegang sama si musyrik jatuh. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saif. Lalu Nabi pun segera merebut pedang itu. Faqala, lalu ditanya balik, man yamna'uka minni. Nah, sekarang siapa yang bisa menghalangimu dariku? Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Ya, maka dia nggak bisa jawab. Kata si musyrik, qala kun khairu akhid, jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil pedang. Faqala, kemudian Nabi menawarkan orang itu Islam. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sekarang kamu mau bersaksi, ya, dengan 2 kalimat syahadat? Orang musyrik ini bilanglah, enggak, aku enggak mau. Walakin uahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Tapi aku berjanji bahwa aku tidak akan memerangimu dan aku tidak akan bersama-sama dengan kelompok yang memerangimu. Ya. Fa khalla sabilah. Ya. Nabi percaya dengan dia, maka dibiarin dia pergi. Ya, dibiarin dia pergi. Ya, di sini kita dapati pelajaran tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Coba kalau kita, bohong lo, cepet, ya enggak? Ya, tapi Nabi enggak. Ya, Nabi enggak begitu. Ya, Nabi terima ucapannya, Nabi terima janjinya, ya, sesuai zahirnya, sesuai yang tampak. Ya. Selebihnya bagaimana nantinya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibiarkan dia pergi. Kemudian fa'ata ashabahu, dikisahkan bahwa si musyrik ini pun akhirnya menemui teman-temannya musyrikin yang lain. Ya. Dia bilang sama teman-temannya, "Ji'tukum min indi khairin nas." Aku datang menemui kalian, barusan aku dari sebaik-baik manusia. Jadi kebaikan Nabi itu disaksikan oleh teman dan lawan. Akhlaknya Nabi SAW itu disaksikan oleh teman dan lawan. Ya. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapati, ya, pentingnya tawakal. Bahwa tawakal itu juga kita butuhkan di saat-saat kita terjepit. Ya. Dan itu nggak mungkin bisa kita lakukan kalau sehari-harinya kita nggak tawakal. Kenapa? Karena orang yang nggak biasa tawakal, dia nggak akan mudah untuk tawakal dalam kondisi terjepit. Ya, maka ya di saat kita lagi ya senang, ya di saat lagi ya banyak uang, jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat lapang.
lagi sehat, badan lagi nggak sakit nih, lagi enteng, ya. Kepala lagi nggak puyeng, lagi nggak banyak masalah, ya. Dompet lagi tebel, ya. Lagi nggak banyak tagihan, ya. Pokoknya lagi baik-baik, kenali Allah di saat lapang. Apa maksudnya? Jaga agama Allah, kerjain perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Pada hartamu ada hak orang lain, sedekah. Pada tenagamu ada hak orang lain, bantu. Ya. Jangan menjadi sosok yang individual, ya, mengurung diri. Ya, kita khawatir ini anak-anak kita sekarang ini gara-gara gadget, ya, nggak kenal dengan, ya, sosialisasi. Ta'arraf ilallahi fir rakha, kenali Allah di saat lapang. Balasannya ya'rifka fi syiddah, di saat kamu terjepit Allah akan kenal kepadamu. Artinya apa? Allah akan menolongmu. Wallahu taala ala wa alam. Nah, hadis tentang, ya, tawakalnya burung udah ya? Udah ya. Berarti ini doang ya yang belum ya? Ya. Nah. Hadis yang berikutnya sudah. Hadis doa ketika tidur. Itu harusnya dihafal tuh doa itu. Udah ya? Ya udah hafal? Belum hafal. Ya ini kan kesempatan sebenarnya. Lain lagi lewat hadis tentang doa, hafalin gitu. Insyaallah kita ditulis sebagai penuntut ilmu. Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya. Jangan itu aja doanya, ganti gitu. Banyakin, ragamin biar kita enggak bosan. Ya. Apa doa yang biasa dibaca? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dari TK sampai punya cucu, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Enggak berkembang. Ini berkembang sebenarnya kita di sini, cuman kita kurang semangat. Ya. Oh ini loh doa yang lain. Aku hafalin nah. Buat nambah ilmu, nambah pahala. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt, fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Faedahnya kalau kamu baca itu dan di malam itu kamu wafat di atas fitrah. Apa sih di atas fitrah maksudnya? Di atas Islam itu kan yang kita mau. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa in asbahta, tapi kalau kamu panjang umur, asbahta khairan. Kamu bangun pagi dalam keadaan, ya, penuh dengan kebaikan. Ya. Kemudian dalam riwayat dalam Sahihain dari Barra juga disebutkan, idza ataita madja'ak, kalau kamu pengen tidur, madja' itu maksudnya kasurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalat. Di sini terdapat anjuran untuk wudu dulu. Kalau kita mau tidur, ya, main HP dulu, ya. Nunggu apa? Nunggu ngantuk main HP. Ya kan kebiasaan orang sekarang. Tapi Nabi justru sunnahnya apa? Wudu. Ayo mulai sekarang kita tambah amalan. Sebelum tidur nanti wudu. Ya. Tsumma taji' 'ala syiqqikal aiman. Kemudian mulai tidur itu dengan bahumu yang sebelah kanan. Ya. Berarti atur biar ngadep istri. Ya. Jangan dianggap nanti ngebelakangin istri, ya. Abang nih udah 10 tahun nikah aja. Ya, ayah dibelakangin, dipunggungin terus. Nah, maksudnya kan pengen tidur dengan, ya, bahu sebelah kanan, dengan badan sebelah kanan. Waqul, ya, dan baca doa yang tadi. Waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikan doa yang tadi yang terakhir kamu baca. Ada banyak doa-doa di saat tidur, namun itu diantaranya. Ya. Nah, ini selesai berarti sudah kita dari bab
Al-yakin wa tawakal. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam bab yang baru, babul istiqamah, bab yang ke-8. Tuh hadisnya udah 85 hadis kita ambil. Alhamdulillah. Baik, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pribadi, Pak Ustaz. Ya. Satu ketika saya mencari kartu pensiunan ibu saya, nggak ketemu Pak Ustaz. Ya. Terus saya habis sholat, saya baca Yasin, saya doa, alhamdulillah terus ketemu Pak Ustaz. Ya. Dan itu sudah saya lakukan selama 2 kali. Nah, di sini saya mau tanya Pak Ustaz, apa keistimewaannya baca surat Yasin itu Pak Ustaz? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita kalau melihat banyak sekali doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penting bagi kita untuk sering-sering mengingat-ingat nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Al-Qur'an itu seluruhnya ya fadilah, keutamaan. Ya. Dari surat Al-Fatihahnya sampai surat An-Nasnya, termasuk juga Yasinnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Bapak ya dengan sebab Bapak membaca bagian dari Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, dan dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Ini termasuk bentuk tawassul dengan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalaupun Bapak misalnya baca Al-Fatihah ya dan berdoa kepada Allah juga dikabulkan insyaallah. Yang penting dalam doa itu ya dipenuhi adabnya. Adab kiblat ya, dipenuhi dengan kebutuhan ilhah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Jadi apabila dibarengi dengan ya tawassul dengan nama-nama Allah yang husna, dengan sifat-sifat Allah yang tinggi, ya, maka permintaan itu sangat mungkin diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang saya lihat di sini itu Qur'annya. Ya, jadi di antara Qur'annya Yasin itu. Allahumma a'lam. Jazakallahu khair. Cukup, udah azan. Kita akhiri, semoga ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.